Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini kita kumpul dalam sidang pertama BPUPKI, sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita berdiri di ambang perubahan besar, dalam semangat kemerdekaan yang semakin nyata. Sidang BPUPKI yang mulia ini dibuka. Mari kita jalankan sidang dengan penuh rasa tanggung jawab, persatuan, dan semangat untuk membangun dasar negara yang kuat, yang akan menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia merdeka. Terima kasih, Ketua yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Hari ini saya ingin mengusulkan 5 asas dasar bagi negara yang saya yakini akan menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa kita yang merdeka nanti. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. 5 asas ini saya pandang bakal menjadi fondasi yang kuat bagi negara kita yang merdeka nanti. Pak Yamin, kelima asas itu cukup luas. Bagaimana penerapannya nanti dalam kehidupan bernegara agar tidak menjadi sekedar kata-kata? 5 asas ini bersifat universal sehingga bisa sesuai kondisi rakyat dan pemerintahan. Bagaimana dengan adat dan budaya bangsa kita sendiri? Perlukah dicantumkan sebagai asas tersendiri? Budaya dan adat bisa menjadi bagian dari penjabaran dari asas kebangsaan dan kemanusiaan. Kelima asas ini akan menjadi pijakan dalam membangun perundang-undangan negara kelak. Betul, ini adalah fondasi untuk bangsa kita berdiri dan bersatu. Terima kasih atas penjelasan Saudara Yamin. Ini menjadi bahan penting bagi sidang berikutnya. Sidang hari ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasi hadirin semua. Hari ini kita lanjutkan dengan pandangan Profesor Mr. Supomo. Saya mengusulkan negara integralistik, yaitu sebagai kesatuan bulat yang menyatukan elemen masyarakat, bangsa, agama, suku, dan golongan tanpa memisahkan. Negara harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau individu demi keutuhan nasional. Apakah gagasan ini tidak menyulitkan pelaksanaan hak-hak individu? Tidak, hak individu dihormati, namun harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan negara. Bagaimana negara memperlakukan agama dalam konsep integralistik ini? Agama dihormati semua. Tidak ada diskriminasi atau keberpihakan demi menjaga persatuan bangsa yang beragam. Gagasan negara integralistik ini sangat ideal. Bagaimana pelaksanaannya nanti? Melalui Undang-Undang Dasar yang merangkul semua unsur masyarakat dalam satu kesatuan. Konsep ini memberi bagi negara yang kokoh dan rakyat yang bersatu. Terima kasih atas pandangan yang sangat mendalam. Sidang kita istirahat sampai tanggal 1 Juni. Sidang kita lanjutkan dengan pidato pemaparan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini adalah fondasi kita untuk membangun bangsa dan negara inklusif. Pidato yang sangat menggugah. Apakah Pancasila dapat menjadi pedoman penyusun UUD dan aturan negara? Tentu, Pancasila bukan sekedar prinsip, tapi juga sumber hukum dan politik negara. Saya sepakat, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur bangsa.
Bagaimana peran rakyat dalam penerapan asas demokrasi ini? Rakyat harus aktif dan demokrasi dilaksanakan mufakat dan musyawarah. Namun, tetap harus menjaga keutuhan dan toleransi antar umat beragama. Terima kasih Insinyur Soekarno. Sidang ini sangat berarti bagi masa depan bangsa Indonesia. Sidang saya tutup. Hadirin sekalian, selama berbulan-bulan kita bertemu dalam sidang BPUPKI ini dengan satu tujuan mulia, menetapkan dasar negara dan merancang undang-undang dasar bagi bangsa kita. Kini, tugas suci itu telah selesai dengan baik dan penuh kehormatan. Hari ini, dengan penuh kesungguhan dan rasa haru, saya nyatakan bahwa BPUPKI resmi dibubarkan. Namun, ingatlah, janji perjuangan kita belum selesai. Jalan kemerdekaan masih panjang dan penuh tantangan. Semoga semangat dan nilai-nilai yang telah kita perjuangkan bersama menjadi lentera bagi bangsa ini. Saudara-saudara semuanya, perjalanan kita masih berlanjut. Dengan pembubaran BPUPKI, kita segera membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang akan membawa bangsa ini menuju kemerdekaan yang sebenarnya. Mari kita lanjutkan perjuangan dengan tekad dan jiwa yang kuat. Demi masa depan bangsa adil, makmur, dan merdeka. Kita telah meletakkan batu pertama dalam fondasi negara. Kini saatnya membangun rumah bangsa yang kokoh dan berjiwa rakyat. Bersama kita satukan langkah. Merdeka!